itu namanya udah judi, spekulasi. Karena investasi itu harus, investasi sama kayak bisnis ya, harus pakai data dan angka yang jelas. Iya, iya. Harus diukur dengan pasti. Ya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe channel ini, klik tanda lonceng. Subscribe. Jangan lupa ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wah, jumpa lagi Miko, kita di podcast Abi Barak Channel. Yes. Thank you atas waktunya yang kedua kali ya. Iya. Kalau kemarin kita bicara masalah digital marketing. Nah, sekarang ini saya mau bahas, bukan bahas sih, maksudnya kita membicarakan tentang investasi. Asik. Ini ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau menurut pandangan Miko, investasi itu buat kita yang biasa-biasa itu layak nggak sih sebenarnya? Sebenarnya investasi itu kan salah satu bentuk kita pemanfaatan. Memanfaatkan hasil yang sudah kita peroleh entah dari pekerjaan ataupun usaha ya. Jadi kita investasi itu untuk dikembangkan lagi. Penghasilan yang kita dapat, uang yang kita dapat kita kembangkan lagi. Jadi kita kita lurusin dulu nih persepsi yang dimaksud dengan investasi itu seperti apa. Karena investasi kan banyak nih. Cuman kalau kita bicara masalah investasi, ya anggaplah yang lagi viral sekarang, lagi viral, itu investasi Joska. Pernah dengar nggak Joska? Itu Joska itu lagi tren, itu lagi viral. booming-boomingnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah investasi Joska itu, sebenarnya itu investasi yang gimana sih kok? Nah, Joska ini kan dari kronologi yang beredar di media sosial ataupun di internet kan, dia ini awalnya itu sebagai financial planner, perencana keuangan, jasa perencana keuangan. Sejenis sama dengan pialang, sejenis pialang gitu, bukan? Apa beda? Dia lebih ke pengaturan keuangan, dari kliennya, perorangan. Kalau pialang itu kan mereka untuk bertugas sebagai perantara di perdagangan pasar modal, perusahaan. Gitu. Nah, kalau sifatnya perencana keuangan itu kan sifatnya konsultatif, saran. Boleh didengar, boleh enggak. Boleh dipakai, gitu. boleh enggak. Sejenis kayak konsultan keuangan lah ya. Ya, kayak konsultan keuangan. Tapi kan akhirnya terdengar siar kabar nih, ya cukup viral sih Joska ini, dia memiliki banyak nasabah. Benar. Dan akhirnya nasabahnya kolaps, mengalami kerugian mungkin puluhan miliar ya. Kok bisa itu terjadi? Nah gitu kok. Kita lihat dulu gitu. Kan investasi ini banyak macam. Ada dari deposito yang umum ya di masyarakat itu biasanya umumnya di produk perbankan itu deposito atau mungkin kayak reksadana, obligasi. Jadi yang namanya investasi itu macam-macam. Kalau nggak salah kurang lebih ada 8 jenis dan tiap jenisnya itu punya karakter yang beda-beda. Kita harus pelajari dulu. Properti. Betul. Tapi yang kalau untuk investasi salah satu misalnya di bank ya, seperti deposito itu termasuk investasi nggak itu? Kan ini investasi itu yang mendatangkan hasil ke yang punya modal. Kalau kita beli sesuatu tapi nggak ada hasilnya yang positif, itu bukan investasi namanya. Nah seperti umpamanya yang reksadana yang diselenggarakan oleh pihak bank itu termasuk investasi? Termasuk investasi karena kan bank pasti ngasih nih gambaran, sekian persen nih per tahun pengembalian investasi. Per tahun biasanya kalau dari bank sendiri, kalau kita menginvestasikan dana kita, itu biasanya berapa dia menjanjikan? Rata-rata sih 5-7% karena nggak mungkin sampai ngelebihin. Berarti di bawah 10% dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun biasanya. Yang menariknya ini Miko, yang ini investasi, saya nggak tahu ya ini investasi jenis apa. Akhirnya orang awam yang seperti saya yang punya keuangan yang sedikit, kan berangan-angan, wah ini dia memberikan keuntungan, saya anggap aja 6-10% per bulan. Nah, ini mungkin yang bikin
semua orang itu tertarik untuk mengikuti investasi tersebut. Ya oke lah, bukan Joska atau mungkin banyak yang lain. Berbagai jenis lah. Karena kita lihat dulu, sebelum kita mulai berinvestasi itu kita cermati dulu aspek legalitas izinnya itu gimana. Itu loh, apakah legal di bawah OJK kalau di Indonesia? Ya, OJK betul. Apakah ada izin operasionalnya ataupun lisensinya, kita lihat di situ. Terus kita lihat juga model bisnisnya, model investasinya itu seperti apa. Jangan kita itu kebanyakan ingin berinvestasi karena tergiur, pengembalian investasinya 1 bulan per hari misalnya minimal 1 juta atau per bulan sekian persen, 6 sampai 10%. Kan itu agak nggak mungkin kalau setahun aja bisa mungkin 60% atau lebih, padahal ya produk resmi perbankan aja nggak ada yang sampai segitu. Mungkin masyarakat awam mungkin karena investasi yang dijanjikan 6% per bulan sampai 10% per bulan itu yang mungkin akhirnya membuat mereka tertarik kan. Sebenarnya kok alasan mereka sendiri kok bisa tertarik kayak gitu gimana ya? Ya satu biasanya kalau awam ya kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya itu karena pengembalian investasinya yang gede. 1 juta per hari, minimal 1 juta per hari atau sekian 10% lebih per bulan. Nah harusnya kan kita harus pelajari dulu. Semua bisnis ataupun investasi harus dipelajari dulu. Ibarat kita bangun rumah. Itu kan kita bangun rumah pasti ngukur dulu nih. Betul. Ngukur dulu, cari tahu dulu, desain bikin gambarannya dulu, kira-kira gimana. Karena tiap investasi itu kan beda-beda karakternya. Kayak reksadana beda karakteristik investasi dengan deposito. Karena deposito kan fix biasanya sekian persen setahun. Reksadana kan floating, tergantung kondisi ekonomi gimana. Sama kayak trading saham lah. Nah kalau bicara masalah investasi tadi ya, sebenarnya untuk titik aman kita investasi itu kita mengukur dari segi keuangan juga kan. Nah, kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan kita. Misalnya keuangan kita nggak banyak, katakanlah nih saya punya 50 juta. Terus layak nggak kan? Sebenarnya saya investasikan sekitar 20 juta. Atau lebih baik saya investasi yang lebih real. Kalau mau sekedar 50 juta, mending ya coba deposito lah. Memang imbal hasilnya kecil tapi lebih aman. Lebih safe. Lebih aman. Tapi kalau memang ya 50 juta itu dalam artian idle cash atau dana yang nganggur, yang isinya hilang pun nggak masalah. Bukan, ini kepake. Bukan dana nganggur, dana yang kalau memang dana kebutuhan nganggur, yang terpakai juga. Bolehlah diinvestasikan ke instrumen investasi yang berisiko. Contoh kayak trading saham atau forex atau komoditas emas, perak segala macam. Karena kan itu resikonya tinggi berbanding lurus dengan pengembalian yang tinggi juga. Oke, sekarang kita balik lagi masalah sebuah investasi yang lagi viral ya, yang Joska ini lagi viral banget. Nah, dari sudut pandang Miko, kenapa sih bisa terjadi? Kalau Joska itu kan awalnya itu sebagai perencana keuangan, jasa perencana keuangan yang bikin Joska itu bisa sampai blow up sekarang viral itu karena kan di situ dia dalam perjanjian antar klien itu melampirkan bahwa Joska itu berhak untuk melakukan penempatan dana rekening dana investor, jadi bisa melakukan eksekusi investasi tanpa persetujuan investor. Nah, harusnya kan ya kalau jasa keuangan, perencana keuangan terutamanya, mereka cuman merencanakan, Pak, ini hasil analisa kami dari data yang Bapak sajikan. Tetapi rekomendasi kami segini. Betul. Silakan mau dipakai atau enggak. Harusnya salahnya di situ kan dia berafiliasi sama Amarta dan Mahesa Strategik. Gitu. Yang merupakan perusahaan pialang. Di situ dana nasabah dieksekusi tanpa persetujuan dari nasabah yang menimbulkan kerugian sampai 70%. Ya, tetapi Miko sebagai investor kan harus bijak. Nah, tetapi ketika rugi harus di cut loss. Ya benar, tapi kan mereka sudah memberikan janji dong. Per bulan nasabah, investor akan mendapat keuntungan per bulan. Jadi kalau mereka mau melakukan transaksi harus konfirmasi ke nasabah, mungkin ya mereka repot juga kan, karena pasti nasabahnya kan yang banyaknya bukan main kan. Memang gitu. Pada dasarnya emang harus seperti itu, harus konfirmasi ke nasabah, kan itu dana nasabah, bukan dana dari perusahaan
JOSKA tersebut. Jadi segala sesuatunya harus dikonfirmasi ke nasabah, ke kliennya tadi. Pak, rekomendasi kita saham ini nih, gimana mau diambil atau enggak? Harusnya kan segitu, konfirmasinya kan harus gitu. Kalau emang kliennya setuju, oke dieksekusi, kalau enggak ya jangan. Nah ada kalau kita ngomong investasi tadi ya, mungkin ini khusus di kota Palembang, mungkin dulu Miko mungkin pernah dengar investasi Patrial Member. Sorry, ini saya bukan membuka luka lama, tapi apa salahnya ya berhubung saat ini kita lagi ngobrol masalah investasi, ya siapa tahu yang kita memberikan masukan atau wawasan lagi kan buat teman-teman lain. Jadi kalau ada yang investasi seperti ini lebih baik jangan tergiur. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita cermati dulu aspek legalitas dan model investasinya itu seperti apa. Baik perhitungan pengembalian dananya masuk akal nggak sih dengan duit segini, pengembalian investasinya sekian persen dari modal atau selama per hari atau bahkan per bulan. Kira-kira masuk akal nggak segede itu? Ya benar. Tapi memang sih waktu saya sempat ikut loh, Patriot Member saya ikut. Tapi saya nggak sampai mereka collab. Terus saya udah sebelum mereka collab saya sudah tarik dana kan. Jadi memang sih pada saat itu ya jujur saya awam masalah investasi. Terus saya ada dana yang minim. Dengan dana minim ini saya yakin sih semua orang mungkin sama seperti saya. Dengan dana minim saya ingin mendapat keuntungan yang cepat dan menghasilkan uang yang mungkin lebih cepat. Dan pada saat itu memang dijanjiin 6% per apa ya? Tahun. Kalau per tahun masih masuk akal. Per bulan. Nah, 6 tahun, 6% per bulan. Gitu. Jadi kalau umpamanya 10 juta berarti 600.000 kita per bulan. Memang sempat jalan sih waktu itu, tapi saya sempat cut keluar. Nah nggak lama dari situ ya Patriot Member ini investasi ini collab. Nah kalau dari penjelasan saya tadi masalah Patriot Member mungkin dengan JOSKA hampir sama mungkin ya. Nah kalau pendapat Miko sebenarnya Patriot Member ini sendiri dia lebih ke investasinya apa ya? Ya itu tadi kita pelajarin model bisnisnya, terus skema investasinya gimana. Kalau nggak salah dulu katanya diinvestasikan dia lagi ke Falas. Nah Falas itu kan memang riskan ya, foreign exchange kalau ini mata uang asing. Itu kalau saya nggak salah ya. Ya itu kan kalau salah nanti salah saya dikorek orang nih. Bukan investasi sih. Iya. Kalau falas itu kan lebih fluktuatif, pergerakannya lebih liar kalau saya bilangnya. Tapi berani ya langsung itu makanya sesuai resikonya. Fixed income, resiko tinggi, 6% per bulan resiko tinggi, pengembalian juga tinggi. Ya kalau 6% per bulan itu jelas sudah nggak masuk akal. Bank aja yang punya aset triliunan nggak berani ngasih jaminan segitu pengembalian investasi ke nasabah. Mungkin aku terbesit sih buat aku kemarin itu mungkin karena dia collab itu pada saat mungkin dia tidak dapat investor baru. Nah karena kalau kita pelajarin investasi yang seperti itu kok, kalau saya pelajarin setelah saya tahu kejadian ini, mereka kan untuk membayar 6% itu tinggi loh. Bayangin kalau investornya ribuan orang, jadi mereka harus menunggu investor baru. Kalau kayak gitu sistemnya akhirnya bawa waktu. Nah, kalau kayak gitu sistemnya itu bukan investasi, itu bisa jadi skema Ponzi. Skema Ponzi yang bertingkat itu. Gitu. Nah, kalau itu sistemnya seperti skema Ponzi, berarti ya siapa yang awal duluan masuk, dia yang profitnya paling banyak. Betul. Nah, dalam investasi juga kita tahu kapan harus berhenti. Dalam investasi itu kita harus tahu kapan harus keluar. Jangan rugi nih sekian persen, nanti dulu lah, tahan dulu lah, atau ntar naik lagi. Karena kan ya kita nggak selamanya investasi itu kita harus tahu manajemen risikonya, kapan harus keluar, kapan harus berhenti, dan berperang lagi untuk esok hari. Jangan hari ini selesai hari ini. Kita harus punya target, harian berapa, mingguan berapa, bulanan berapa investasi itu. Jadi ketika sudah sampai udah keluar, jangan lagi tergiur, coba lagi lah, mungkin untungnya bisa lebih gede lagi. Itu namanya udah judi, spekulasi. Karena investasi itu harus, investasi sama kayak bisnis ya, harus pakai data dan angka yang jelas. Harus diukur dengan pasti. Karena kita harus jelas pengembalian. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya, dengan ekonomi yang tidak mumpuni yang seperti yang lain ya, kalau ada dana lebih, menurut saya sih lebih baik investasi yang lebih real ya. Yang real itu ya banyak kan sebenarnya kan, daripada kita investasi. Perputaran
keuntungannya atau yang harian, mingguan atau bulanan. Kalau contoh ya, Warren Buffett pernah bilang, investasi itu yang memberikan kamu pemasukan. Nah, jadi kita luruskan bahwa tanah, emas itu bukan investasi. Itu hanya kebutuhannya sebagai penahan dana. Ya, karena kan biar kalau dana kita tetap stabil. Dana properti itu pun kalau dia nggak ngehasilin income, kayak kita beli rumah tapi nggak dikontrakin, itu bukan investasi namanya. Liabilities, karena ada biaya, ada beban di situ, ada biaya operasional perawatan yang harus kita bayar tiap bulan. Tapi kalau dia menghasilkan income kayak rumah, properti dalam bentuk kosan ataupun ruko misalnya yang dibayar per bulan, ataupun hotel ataupun properti ya, jenis-jenis properti kan macam-macam. Jadi tergantung. Kalau dia memberikan pemasukan minimal per bulan, pemasukan per bulan ke kita selaku yang punya modal, itu baru bisa disebut investasi. Kalau nggak ada, itu bukan investasi namanya. Kalau ngeluarin biaya ya. Sekarang kita balik lagi ke inti kita tadi. Ya, kita mengulas masalah investasi Joska tadi. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Miko sendiri, ya tadi kan sudah kita sebutin lagi, intinya Joska ini sebenarnya investasi dia berupa yang disebutin kayak Patriot Member tadi, apa tadi? Skema Ponzi. Nah, skema Ponzi. Sebenarnya mereka termasuk ke sini juga nggak sebetulnya? Enggak ya, karena itu kan dia basisnya sebagai perencana keuangan. Yang tindak pidana kriminalnya itu dilihat dari eksekusi dana nasabah. Dan dari legalitas mereka belum berizin sebagai perusahaan piala. Joska itu kan nggak ada izin dari OJK. Makanya sebelum apa-apa terkait investasi, checklist dulu, cross check dulu ke OJK. Ada nggak ini izinnya perusahaannya? Kalaupun ada, ditanya lagi, ada nggak yang pengalaman di situ? Zaman sekarang kan udah canggih, internet informasi udah terbuka, apa aja bisa diakses, bisa ditanya. Jadi itu sih salah satu kiat ataupun tips sebelum berinvestasi, kita pelajari dulu. Perusahaan penyedia jasa investasi ini legal atau enggak dulu pertama. Kedua, lihat dulu model investasinya seperti apa. Terus skema investasinya seperti apa. Jangan tergiur dengan pengembaliannya sekian persen per bulan, bahkan per hari. Kalau kayak gitu mungkin bank udah lebih dulu ya, yang lebih kelasnya udah triliun. Karena kan logikanya bank aja per tahun bisa ngasih paling 6%. Sedangkan mereka sebulan 6%. Nah, jadi sebenarnya di sini kita setahun harus bisa 70% lebih. Jadi di sini kita harus berpikir secara rasional aja ya. Nah, jadi kesimpulannya buat mereka yang ingin berinvestasi, sarannya bagusnya gimana? Dan kalau saya pribadi, kalau saya sih untuk saat ini, kalau saya kan bukan anak-anak orang kaya, ya kan? Saya nggak kaya-kaya banget. Jadi mungkin saat ini dengan banyak kejadian seperti ini, saya kuasa nutup diri dulu untuk investasi. Kalaupun investasi, saya lebih investasi ke bisnis yang real. Asuransi, apakah itu toko minimarket atau buka tour and travel, itu kan lebih investasi yang lebih real kan, atau lebih terukur lah, kayak lebih terukur. Funhead, gitu. Lebih terukur. Thank you dulu kita buat Funhead, telah ngasih tempat ya. Udah ngasih izin tempat. Jadi itu untuk tipsnya, yang pertama lihat dulu aspek legalitasnya dari investasi tersebut. Ada izin kah? Badan yang penyedia investasi itu izinnya gimana, perizinan. Terus kedua, skema investasinya gimana. Terus modelnya, model investasinya itu seperti apa? Ataukah bagi hasil, ataukah dia sistemnya kayak properti, join profit sharing lah istilahnya kan, bagi hasil. Nah, kita lihat juga ini orang pengembaliannya berapa, masuk akal nggak? Kalau bank aja yang institusi resmi nggak sampai segitu, dia berani ngasih segitu, yang terlalu berlebihan, bahkan 2 kali lipat dari return investasi, pengembalian investasi dari bank itu patut dicurigai. Benar-benar. Itu kita kan mesti cermat. Harus ada ukuran, terukur. Jangan karena diiming-imingi, nanti tiap hari keuntungannya minimal 1 juta Pak, atau per bulan kita kasih 10 bahkan 30% sebulan pengembalian investasi.
Ya itu kan agak nggak masuk akal ya. Terlalu berlebihan. Benar. Nah, kita kasihan sama orang-orang yang uang yang dipakai investasi itu bukan uang yang nganggur istilahnya. Bisa uang untuk pemenuhan kebutuhan mereka selama 1 bulan kan dihabisin ke investasi itu, padahal itu nggak ada tanggung jawabnya lah istilahnya dalam pengembalian. Oke, Miko, mungkin penjabaran cukup luas ya. Kita hanya ngobrol santai, kita hanya membahas apa yang terjadi saat ini. So yang tinggal penonton yang menilai, gitu kan. Cuman pelajari dulu lah. Saran saya guys, nggak gampang kok untuk kalau mau investasi ya harus benar-benar cari yang yang benar-benar masuk akal gitu ya. Kalau udah memberikan janji per bulan 6%, 10% keuntungan, puasa itu non impossible, bisa berjalan. Cuman resiko terakhirnya ya Anda lihat ya banyak banget kejadian seperti itu. Pelajari dulu lah. Ada juga sampai yang saya ngeri itu mereka gadein tanah untuk masuk investasi yang dijanjiin 6-10% per bulan. Wow, itu lah pokoknya. Sangat mengerikan kan. Jadi sebenarnya investasi yang seperti ini ya biarlah orang-orang kaya mah monggo lah silakan. Iya, orang kaya juga pasti mereka mempelajari dulu investasinya itu seperti apa. Justru yang masuk ke investasi seperti ini justru orang-orang yang menengah ke bawah. Maaf ngomong, notaben keuangannya memang rata-rata ya menengah. Kalau mereka yang sudah kaya, mereka sudah ke ini dong, ke sahamnya udah ISG segala macam lah, mainannya sudah ke yang berat gitu kan. Mereka juga pas investasi pun dipelajari. Ini gimana sih teknisnya, terus teorinya seperti apa. Jadi jangan asal ngelempar uang aja gitu, kasih nitip ke orang, nggak bisa kayak gitu. Jadi dipelajari dulu. Ngomong-ngomong kita ngobrolnya kita belum ngopi ya. Mana kopinya? Ngobrol perkara investasi. Ngobrolin perkara investasi. Arti ngopi ya. Nah, jadi saya juga ingat di film Wall Street yang Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Itu ya yang perannya kalau nggak salah Leonardo DiCaprio. Kan itu kan sasarannya orang yang menengah bawah kan, yang pikirannya ingin cepat berinvestasi, yang kurang pengetahuan tentang keuangan. Cepat kaya, ternyata investasi yang dia belikan adalah investasi yang kebanyakan kolek, bermasalah. Tapi memberikan keuntungan untuk pemilik investasi itu sendiri kan. Itu usaha investasi. Iya, betul. Pemilik investasi, pemilik usaha investasi. Oke, guys, mungkin ini ngobrol santai kami tentang sebuah investasi. Ini hanya obrolan santai, tinggal semuanya dikembalikan ke viewers. Keputusannya. Ini hanya asumsi-asumsi kami aja berdasarkan sesuatu pengalaman dan yang viral di saat ini gitu. Oke, makasih Miko atas waktunya. Sekali lagi buat Funhead. Terima kasih. Thank you. Tempatnya memang oke ya. Memberikan izin ya. Jadi yang Funhead ini kafe ini berada di lokasi pusat kota Kiai Ahmad Dahlan ya, di simpang lampu merah. Jadi buat kongko santai, keren banget di sini. Oke, jumpa lagi di season selanjutnya. Wassalam, salam sukses. Asik.